Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Halo, Shalom, selamat sore, Laskar Allah. Shalom. Ya, Laskar Allah. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Yuk kita siapkan Alkitab kita, lalu kita siapkan persembahan dan juga celengan kita. Dan sudahkah berdoa pribadi sebelum kita memulai sekolah minggu pada sore hari ini? Kalau belum, silakan teman-teman berdoa dulu. Yuk kita akan sama-sama memuji Tuhan pada sore hari ini. Laskar Allah, siap! Siap. Kita berharap yang lain juga ikut join bersama-sama kita pada sore hari ini ya. Yuk kita memuji Tuhan. Semuanya siap? Siap. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Yang berdoa pembukaan pada sore hari ini adalah Nandu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir dan berkati kami semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Nando. Yuk, Laskar Allah, kita kembali memuji Tuhan. Lagu berikutnya adalah Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita pakai gaya ya, dilihat videonya ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati
bermain games konsentrasi ya. Sekarang mikrofonnya teman-teman dan kakak-kakak semua bisa dinyalakan dulu, videonya juga dinyalakan. Kita akan bermain games kepala digaruk versus kelapa diparut. Kalau kepala digaruk itu gayanya seperti apa ya? Coba Kak Tania. Kak Tania, kalau kepala kita digaruk itu gayanya seperti apa? Ya, seperti ini ya, garuk-garuk kepala. Biasanya kalau garuk-garuk kepala itu karena apa ya? Coba Arga. Kita kalau garuk kepala itu kenapa ya? Kita bisa aja kepala kita gatal. Atau bisa apa misalnya? Mikrofonnya dinyalakan dulu, Ga? Luka. Oh, luka, betul. Kalau kepala kita ada luka, mungkin kita suka garuk-garuk. Terus ada lagi, seperti yang digambar ini, kalau kita bingung, kita juga suka garuk-garuk kepala. Lalu, yang gambar di sebelahnya, ada kelapa yang diparut. Siapa yang pernah lihat mama, oma, atau orang-orang di rumah memarut kelapa? Aku. Ada gayanya ya, memarut kelapa itu kalau manual caranya gini ya. Nah, kita mau main. Kalau Kak Vina bilang kepala digaruk, berarti teman-teman seperti ini. Oke? Kalau Kak Vina bilang kelapa diparut, berarti gayanya seperti ini. Sret, 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 sret. Oke, bisa? Oke, siap ya? Siap. Sekarang lihat semua ke Kak Vina. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kelapa diparut. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Ayo. Siapa yang kepala digaruknya gayanya kelapa diparut? Wah, hebat ya anak Tuhan. Ternyata nggak ada semua konsentrasi. Sekali lagi ya. Siap. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kelapa diparut. Ya. Arga sama Nando kelapa diparutnya diparut di kepala gini ya. Tepuk tangan buat anak Tuhan pada sore hari ini. Sekarang kita siapkan persembahan kita ya. Yuk, semua sama-sama menyiapkan persembahan, lalu celengannya dipersiapkan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh ucapan syukur, jangan dengan sedih hati atau dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Ini Axel coret-coret ya, nggak sengaja kecoret ya. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi, ajarku mengerti. Apa itu? Sudah apa ya? Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
doa persembahan dan juga persiapan firman, Axel. Axelnya tadi masuk tapi sekarang keluar ya? Atau ada? Axel? Ada. Halo? Bisa di-unmute, Axel. Axel? Mungkin Axel nggak dengar suaranya ya? Ya sudah, yuk Kak Vina yang akan pimpin kita di dalam doa persembahan dan juga persiapan firman Tuhan. Mari anak-anak Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau Bapa menolong setiap kami, berilah kami hati yang mau terus mendengar, telinga yang tajam dalam mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan pada sore hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi Kak Senia yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini, sehingga ia dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami pada sore hari ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna Tuhan bagi gereja kami, bagi pelayanan di Gemis Mesias. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkatilah Mama dan Papa di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan melipat gandakan berkat di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, ampunilah Tuhan segala salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Hari ini kita akan belajar tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kita akan buka Alkitab di Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Sebelumnya Kak Vina tanya dulu yang coret-coret ini tadi siapa ya? Minta tolong di clear draw. Coba dari kamu aja, nggak apa-apa, bisa. Oke. Ada view option itu. Oke, sudah. Ya. Sudah Kak Senia, silakan. Dibuka Alkitabnya dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Kak Senia akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perintah dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, setelah kita membaca Alkitab, kita akan menonton materi tentang bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Tuhan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi
Tuhan Allah memanggil manusia itu, ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kemarin masih ingat kan tentang apa yang sudah disampaikan Kak Desi? Sabtu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan Allah yang menciptakan Hawa untuk Adam agar Adam tidak sendirian di Taman Eden. Nah, hari ini kita belajar bagaimana bisa Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Nah, di Taman Eden itu tiba-tiba ada ular ya, ular itu datang menghampiri Hawa. Lalu kata ular itu tuh begini, bukankah Tuhan Allah bilang kepada kamu bahwa kamu boleh memakan semua buah yang ada di taman ini? Tapi kata Hawa gini, semua buah boleh aku makan, tapi kecuali buah yang ada di tengah-tengah itu. Tuhan Allah melarangnya untuk aku memakannya, bahkan menyentuhnya saja tidak boleh. Tapi kata ular itu lagi kepada Hawa, loh, enggak apa-apa, kalau kamu makan buah itu, kamu itu nanti akan jadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang buruk. Nah, adik-adik tahu Hawa ini tergoda dengan perkataan ular itu, dan dia melihat buahnya ini kayak kelihatannya lezat banget. Akhirnya dia memutuskan untuk makan. Nah, setelah dia makan, dia juga bagikan ke Adam. Ini Dam, makan juga, enak loh ini. Nanti kalau kamu makan ini, kita akan sama seperti Allah gitu. Akhirnya dimakan juga sama Adam. Nah, ketika Adam dan Hawa ini setelah makan buah itu, mereka mata mereka tuh menjadi terbuka. Mereka langsung sadar gitu ya, kalau mereka telanjang. Akhirnya mereka membuat dari pohon apa tadi untuk membuat cawat, dari pohon ara untuk membuat cawat gitu ya. Sebenarnya setelah mereka memakan buah itu, mereka itu sudah jatuh dalam dosa karena sudah melanggar perintah Allah. Nah, ketika Tuhan Allah datang ke Taman Eden, makanya mereka langsung bersembunyi. Mereka takut kepada Tuhan Allah karena manusia Adam dan Hawa ini dia sudah tahu kalau dia melanggar perintah Allah. Lalu Allah mencari mereka dan kata Adam berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang, makanya aku bersembunyi. Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, loh, kamu kok tahu bahwa kamu itu telanjang? Siapa yang memberitahukanmu? Terus Adam bilang gitu, aku sudah makan buah. Tuhan Allah bilang, apakah kamu sudah makan buah yang kularang kau makan itu? Iya, Hawa yang sudah memberikanku buah itu. Lalu ditanya, Tuhan Allah tanya ke Hawa. Hawa jawab, itu ular itu yang
ular itu yang sudah memperdayakan saya gitu. Jadi mereka bertiga, Adam dan Hawa ini salah-salahan gitu loh. Jadi Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular itu. Akhirnya setelah Tuhan Allah tahu bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Tuhan Allah memberi hukuman kepada ular, Adam dan Hawa. Nah, yang pertama-tama diberi hukuman itu adalah ular. Ular tadi, dia diberi hukuman seumur hidupnya, dia akan berjalan dengan perutnya dan memakan debu tanah. Jadi, makanya kenapa sekarang ular itu jalan dengan perutnya ya? Karena dia dihukum sama Allah gitu. Nah, yang kedua Hawa. Hawa diberi hukuman bahwa ketika dia mengandung dan melahirkan anaknya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Makanya ketika mama kita melahirkan kita, itu pasti merasakan sakit yang sangat luar biasa dan butuh perjuangan untuk melahirkan kita. Nah, yang ketiga, hukuman diberikan kepada Adam. Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Makanya papa kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Nah, ketika Allah mengusir Adam dan Hawa ini, sebelum Tuhan Allah mengusir itu, Tuhan Allah itu tetap mengasihi Adam dan Hawa. Buktinya Tuhan Allah ini membuatkan pakaian ya teman-teman untuk Adam dan Hawa. Mereka dibuatkan pakaian agar tidak telanjang. Nah, setelah itu mereka diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan tanahnya sendiri gitu ya. Nah, dosa ini membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak gitu ya, menjadi jauh karena Allah ini kudus. Teman-teman, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus gitu ya, yang mati di kayu salib, yang bangkit untuk menebus dosa kita, nah hubungan kita dengan Allah itu kembali menjadi baik. Maka dari itu, kita sebagai murid-murid masa kini, kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh mengecewakan Allah lagi. Kita harus menaati perintah Allah, kita tidak boleh melanggarnya seperti Adam dan Hawa lagi, karena nanti sia-sia dong perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib itu kalau kita melanggar perintah Allah lagi. Nah, kita harus menaati gitu ya perintah Allah. Kita harus taat dan kita tidak boleh mengecewakan Allah lagi. Nah, siapa di sini yang mau jadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah Allah? Arga mau? Iya. Tanya Nando, mau jadi anak yang dengar-dengaran? Mau. Axel, Zevanya? Mau. Iya, ini ada Jesslyn ya. Ya, Jesslyn mau jadi anak yang dengar-dengaran dan tidak melanggar perintah Allah. Mikrofonnya enggak bunyi kayaknya, Kak. Ya, kita harus jadi anak-anak yang terus menaati perintah Allah agar kita tidak mengecewakan Allah lagi. Ya, next Kak, kita masuk dalam aktivitas. Nah, ini untuk aktivitas kelas kecil cukup gampang banget. Cuma mencari 5 perbedaan dalam 2 gambar. Nanti fotonya Kak Seni kirim di grup, nanti bisa dikerjakan, dikasih nama. Aktivitas kelas besar. Nah, kelas besar mengisi TTS ya. Di situ sudah ada pertanyaannya, tinggal jawabannya dimasukkan ke dalam kolom TTS. Nanti juga kirim di grup, dikasih nama, dikerjakan. Nah, sudah. Nah, saya serahkan ke Kak Vina lagi. Ya, terima kasih Kak Senia firmannya. Pada sore hari ini sangat memberkati kita semua. Tadi sudah ditanya sama Kak Senia, siapa mau jadi anak yang taat? Ternyata Arga, Nando, Axel, Zevanya, semuanya bilang mau jadi anak yang
taat. Puji nama Tuhan, kalau kita semua di tempat ini mau berjuang menjadi anak yang taat. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada sore hari ini, kita menyanyi T-A-A-T, taat. Doa penutup, dan yang membawa doa penutup pada sore hari ini adalah Kak Tania. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan lancar tanpa suatu apapun. Pertemukanlah kami Sabtu depan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua dan kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersatu dulu ya teman-teman. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih semuanya Laskar Allah sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan keluar dulu, kita belum foto tadi ya. Sebelum kita foto, Kak Vina mau kasih pengumuman dulu.
minggu depan kita akan mengadakan lomba 17 Agustus secara virtual. Jadi teman-teman boleh ajak semua teman-temannya ya, terutama teman-teman sekolah minggu yang akhir-akhir ini sering nggak ikut kita, nggak ikut join Zoom bersama kita, diajak lagi teman-temannya karena kita mau bersama-sama memperingati HUT kemerdekaan RI ke-76 tahun. Merdeka! Ya, tanggal 14 Agustus dan 21 Agustus. Jadi kita 2 kali ya. Lombanya akan diadakan setelah selesai ibadah ya, bukan di dalam ibadah. Oke? Kita mau foto dulu ya kakak-kakak dan teman-teman semua. Boleh dinyalakan semua videonya, Axel, Zevanya, ada Jesselyn dan Sandra. Ya, senyum semuanya. Kita gaya apa ya? Gaya apa, Nando? Gaya apa kita yang bagus hari ini, sore ini? Nando, gaya apa Nando? Gaya apa itu? Taat. Oh, kita bentuk huruf taat ya Kak Desi ya, mulai dari, tapi ini kan tampilannya beda-beda ya. Ada yang T, ada yang A, ada yang T lagi ya. Tapi yang mencet siapa ya? Oh ya, Kanita ya. Kanita yang pencet. Kavina A. Arga apa Arga? Huruf apa Arga? Di tampilannya Kak Nita gimana? Biar Kak Nita yang nyusun jadi T, A, T. Tampilannya Kak Nita, Sheni dulu. Apa Berarti dulu? Sheni Sheni T ya. T ya. Ini bisa diatur 4-4 gitu nggak ya? Nggak Ya, bisa. ya bisa. Oke. Nggak bisa, Ci. Di sambilanku tuh 3 jadi 9. Jadi T, aku A kecil ya. Kak Pina A lagi. Arga T ya, Nak. Arga T. Arga T. T gini gak? T gini gak? Sip, ya. Gitu terus ya. Berarti dia taat lagi ya. Siapa? Nando T. Nando T. Nando. Tania A. Kak Jessi A juga. Ekle T. Eklesia T. Oke. Terus Excel biar enggak ini nyambung dua-duanya oke aja. Oke gitu ya. Tolong boleh gabung Kalau sama ya boleh begini boleh. Oke? Siap. Oke, 1. Semuanya lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sudah ikut sekolah minggu. Ikut lagi minggu depan ya. Kita belajar lagi firman Tuhan. Dan jangan lupa ada lomba. Siapkan diri kalian. Oke. Sampai jumpa Sabtu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Heboh Arja, heboh.